Ketika Huo Yuhao melarikan diri sebelumnya, dia tidak dikejutkan oleh serangan alat jiwa jarak jauh yang dipasang di pegunungan Mingdou. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak dapat secara akurat menentukan posisinya. Kalau tidak, Mat Bull Douluo tidak akan melakukan intervensi. Saat ini, serangan terjauh hanya bisa mencapai 30 km. Tentu saja, ini tidak mempertimbangkan peluru meriam jiwa yang diam. Jika ada peluru meriam jiwa stasioner, jangkauan lebih lanjut dapat dicapai. Namun, alat jiwa harus dapat mengunci musuh terlebih dahulu. Alat jiwa pengintai udara mereka disimpan dekat dengan pegunungan Mingdou saat pasukan Star Luo Empire beringsut semakin dekat, meminimalkan kerugian dan kerusakan. Ini sebabnya kontrol mereka pada jarak lebih jauh tidak cukup. Ketika Huo Yuhao datang dengan rencananya, dia sudah mempertimbangkan segalanya. Inilah sebabnya mengapa ia diperkuat oleh Su Sanxi pada batas ekstrim dari jangkauan efektif alat jiwa jarak jauh mereka. Bahkan jika alat jiwa jarak jauh bisa bereaksi dalam waktu dan menembakkan serangan pada mereka, mereka akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri ketika meriam-meriam melaju ke arah mereka. Yang lain juga secara alami memperkuatnya di luar batas jangkauan efektif alat jiwa jarak jauh. Jadi bagaimana jika ada Douluo berjudul? Mereka 8 lawan 1. Huo Yuhao tidak takut sama sekali. Dari kejauhan, garis-garis cahaya biru gelap juga terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Bagian belati insinyur jahat Tiran Soul Engineer telah mengatur ulang dirinya sendiri. Namun, baik Wang Yiheng dan insinyur jiwa dari bagian belati ini harus mengingat satu hal. Mereka lebih dekat ke pangkalan Star Luo Empire daripada Mingdou Mountain Range sekarang. Ini berarti bahwa bala bantuan Kekaisaran Bintang Luo dapat muncul kapan saja. Mereka bahkan mungkin berbaring dalam penyergapan. Bola cahaya biru terlempar ke udara oleh Wang Yiheng. Itu berubah menjadi cahaya biru berbentuk bola mata. Ketika bagian belati melihat bola cahaya biru ini, mereka dengan cepat berhenti sebelum berbalik dan mundur. Mereka bergegas kembali ke arah pegunungan Mingdou. Melarikan diri? Melihat bahwa bagian belati telah lolos, Huo Yuhao sama sekali tidak menurunkan penjagaannya. Sebaliknya, ia menjadi lebih tegang. Deteksi spiritualnya segera menelan semua rekannya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat melayang ke depan di depan semua orang. Su Sanxi mengikuti di sebelahnya, dan sisanya dengan cepat menyesuaikan formasi mereka di bawah komandonya. Huo Yuhao adalah penyerang terjauh dari kedelapan. Su Sanxi dan Jiang Nanan masing-masing berada di sebelah kiri dan kanannya. Tang Wutong ada di belakangnya, sementara Ji Juen dan Jing Xian ada di sisinya. Ye Gui dan Nan Qiuqiu lebih jauh ke belakang. 8 dari mereka mengedarkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama. Mat Bull Douluo tampil sangat acuh tak acuh. Empyrean Blaze-nya beredar di sekujur tubuhnya dan mengambil bentuk stereoskopik. Dia telah berubah menjadi seekor banteng besar dan api mengamuk membakar, menyebabkan seluruh langit menyala merah menyala. Dia tidak bisa maju lebih jauh. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan kembali. Wang Yiheng sudah memutuskan bahwa ini akan menjadi serangan terakhirnya. Tidak peduli apakah dia bisa membunuh musuhnya atau tidak, dia tidak akan tetap, dan akan segera kembali ke pegunungan Mingdou setelah ini. Di kejauhan, 7 hingga 8 proyeksi naik dari pangkalan Star Luo Empire. Dari kecepatan kenaikan mereka dan cahaya, terbukti bahwa orang-orang ini sangat kuat. Satu serangan. Dia hanya memiliki kekuatan untuk satu serangan. Cincin jiwa hitam ketujuh Mat Bull Douluo yang bersinar terang. Detik berikutnya, dia sudah berubah menjadi Mat Bull. Empyrean Blaze miliknya masih melekat padanya, membuatnya tampak seperti seekor banteng besar yang tingginya lebih dari 30 meter. Dia langsung menyerang Huo Yuhao dan yang lainnya. Yang pertama dari Akademi Shrek untuk menyerang adalah Ye Gui. Cincin jiwanya yang kelima dan keenam menyala pada saat bersamaan. Di belakangnya, 4 sayap bersinar terang. Saat ini, dia benar-benar mirip malaikat. Sosok rampingnya bergerak berirama di udara, dan pedang suci besarnya berubah menjadi cahaya yang mencolok yang langsung terlepas dari tangannya dan menebas ke arah banteng yang sedang mengisi. Keterampilan jiwa kelima, pedang suci, dan keterampilan jiwa keenamnya, Angelic Dance. Nan Qiuqiu bergerak pada saat yang hampir bersamaan. Keduanya berkoordinasi dengan sempurna satu sama lain. Cincin jiwa kelima dan keenam Nan Qiuqiu juga menyala. Pedang panjang berwarna merah muda melesat ke langit dan menempel pada pedang suci. Dibandingkan dengan pedang suci, itu tidak terlalu mencolok. Namun, ketika itu meninggalkan genggaman Nan Qiuqiu,
Cahaya merah muda yang dipancarkan dengan cepat meningkat. Pedang itu adalah entitas seperti kristal merah muda yang memancarkan cahaya merah muda yang mempesona namun buram di bawah penerangan cahaya emas pedang suci. Nan Qiuqiu menggenggam tangannya di depannya. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia mendorong tangannya ke depan. Bintik kristal merah muda yang seukuran kuku terbang keluar. Ketika terbang, aura Nan Qiuqiu tampaknya melemah sedikit. Itu adalah keterampilan jiwanya yang kelima, Ruby Annihilation Sword, dan jiwa keenamnya, Star of Annihilation. Kedua lampu pedang bergabung dan langsung mendarat di tubuh banteng. Dentang. Pedang suci itu langsung hancur dan berubah menjadi garis-garis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang. Setelah ini, pedang penghancuran Ruby juga hancur. Namun, kombinasi kedua pedang ini masih berhasil melemahkan api pada tubuh Mat Bull Douluo. Setelah ini, bintang pemusnahan tiba. Kekuatan besar pemusnahan ditunjukkan pada saat ini. Star of Annihilation, yang kelihatannya hanya seukuran kuku, menyebabkan cahaya merah muda yang cerah dilepaskan saat menyentuh api. Itu dicetak sendiri di dahi Mat Bull Douluo. Seolah sepotong kristal tumbuh di kepala Mat Bull Douluo. Lampu merah muda terus tumbuh semakin kuat. Ukuran bintang pemusnahan juga berkembang pesat. Selama proses pembesaran ini, ia menyerap api. Api yang terbakar benar-benar tidak efektif melawan kekuatan pemusnahan. Ini, Wang Yiheng juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan pemusnahan juga. Kekuatan seorang jiwa kaisar belaka sebenarnya mampu melemahkan Empyrean Blaze-nya dan tumbuh pada saat yang sama. Bagaimana ini mungkin? The Star of Annihilation adalah keterampilan jiwa keenam Nan Qiuqiu. Itu juga keterampilan jiwanya yang terkuat saat ini. Namun, itu berbeda dari keterampilan jiwa keenam dari guru jiwa biasa. Nan Qiuqiu akan menghabiskan lebih dari 30% kekuatan jiwanya untuk melepaskan Star of Annihilation-nya sekali. Dia bahkan menggunakan 50% dari kekuatan jiwanya untuk melepaskan serangan khusus ini. Cara terbaik untuk berurusan dengan Star of Annihilation adalah dengan menghindarinya sepenuhnya. Meskipun sangat kuat, ada satu masalah dengan itu. Itu karena dia tidak bisa mengunci lawannya. Itu hanya bisa terbang ke depan. Namun, Empyrean Blazing Bull terlalu besar. Selanjutnya, Wang Yiheng adalah orang yang sangat sombong. Dia tidak punya niat untuk menghindari serangan. Karena itu, ia langsung dipukul. Efek dari Star of Annihilation adalah ia mengubah kekuatan musuh menjadi kekuatannya sendiri. Ketika ia melahap begitu banyak kekuatan sehingga mencapai batasnya, itu akan ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi. Empyrean Blazing Bull berakar pada posisinya sebelum api di sekitar tubuhnya mulai meningkat. Namun, dia hanya melepaskan api dari tubuhnya. Untuk mengatasi bintang kehancuran, Wang Yiheng tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa meningkatkan output dari kekuatan jiwanya. Seperti yang dia prediksi, Star of Annihilation dapat terisi hingga berada di ambang meledak meskipun sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, jumlah kekuatan yang dilepaskan oleh Star of Annihilation sangat luar biasa jika ingin meledak. Kemampuan Nan Qiuqiu tidak luar biasa. Namun, Star of Annihilation-nya menyerap kekuatan Mat Bull Douluo. Mengingat ini, Mat Bull Douluo akan sangat menderita jika pecah. Api yang dirilis Mat Bull Douluo juga akan melemah secara signifikan. Setelah dua wanita menyelesaikan serangan mereka di udara, raungan naga nyaring terdengar. Tarian pembantaian naga dewa naik ke udara sekali lagi, mengepakkan sayap kupu-kupu ungu yang mempesona. Itu dibebankan ke Bulls Empyrean. Huo Yuhao memilih waktu ini. Persis ketika Star of Annihilation meledak, dan reaksi Mat Bull Douluo sedikit tertunda. Tarian pembantaian naga dewa membentuk bayangan dan bertabrakan dengan kuat melawan Mat Bull Douluo. Bukan hanya ini, tapi bola kabut gelap keunguan mengikuti tarian pembantaian naga dewa. Ini adalah keterampilan jiwa keenam Jingxian, Mist Powder. Efek bubuk kabutnya sangat mirip dengan Star of Annihilation. Ketika dilepaskan, jumlah kekuatan jiwa yang terkuras sesuai dengan niat tuan jiwa yang melepaskannya. Perbedaannya adalah bahwa bubuk kabut Jingxian lebih menyeluruh daripada Star of Annihilation. Karena kekuatan pemusnahan, Nan Qiuqiu hanya bisa menggunakan 50% dari kekuatan jiwanya untuk melepaskan bintang pemusnahannya. Namun, Jingxian bisa menggunakan hingga 80% dari kekuatan jiwanya pada Powder Mist-nya. Pada saat seperti itu, mengapa Jingxian mempertahankan kekuasaannya sama sekali? Ketika tarian penyembelihan naga dewa menghantam Mat Bull,
lampu ungu sudah berubah menjadi keemasan. Langit terbuka, dan garis-garis cahaya keemasan yang tak terhitung turun dari langit. Itu seperti sambaran petir keemasan yang menghantam tubuh Empyrean Blazing Bull. Setiap serangan yang mendarat membuat banteng lebih lemah. Serangan yang terus-menerus juga menyebabkan Empyrean Blazing Bull untuk bergerak lebih lambat. Ini, Wang Yiheng bukan satu-satunya yang terpana. Semua orang dari Akademi Serai kagum dengan apa yang mereka lihat. Tang Wutong sebenarnya melestarikan beberapa kekuatannya saat dia melepaskan tarian pembantaian naga dewa sebelumnya, tapi dia menunjukkan kekuatan sebenarnya sekarang. Sepertinya bahkan Sage Jiwa tidak akan mampu melakukan serangan seperti itu. Itu pasti berada di level jiwa Douluo. Bagaimanapun, Wang Yiheng adalah seorang insinyur jiwa. Dia adalah insinyur jiwa kelas 9. Dia tidak memiliki keuntungan besar dalam hal jiwa bela dirinya. Inilah mengapa dia menolak serangkaian serangan ini menggunakan Empyrean Blaze-nya. Angelic Dance, Holy Sword, Ruby Annihilation Sword, Star of Annihilation dan Dragon Slaughter Dance sepenuhnya Unleashed sangat menekannya. Detik berikutnya, tubuhnya yang besar sudah ditelan bola kabut. Ledakan bubuk kabut Jingxian menyebabkan pirolisis. Pirolisis terjadi dari dalam, menghasilkan karakteristik pemisahan yang sangat besar. Kabut menyatu dan menelan Mat Bull Douluo sebelum membelah. Kabut keunguan langsung berubah merah menyala di detik berikutnya sebelum menghilang. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa sejumlah besar kekuatan jiwa Wang Yiheng dirampok selama proses disipasi ini. Bola cahaya keemasan bersinar di kiri Huo Yuhao. Suanu hitam bersinar dengan cahaya keemasan. Itu adalah perpaduan kura-kura emas, tubuh sejati Suanu. Cahaya emas gelap yang kental melonjak menuju Empyrean Blazing Bull yang semakin dekat. Ini menyebabkan banteng melambat jauh. Itu adalah domain Suanu. Itu adalah domain Suanu yang telah menyatu dengan kura-kura emas. Air membatasi api. Suanu adalah binatang yang saleh yang memiliki elemen air dan bumi. Seiring dengan peningkatan yang dibawa oleh kura-kura emas ke Suanu, domain Suanu ini jauh lebih kuat daripada ketika Susanshi melepaskannya sebelumnya. Cahaya keemasan terang berubah menjadi bintang jatuh yang bersinar sangat terang di domain Suanu. Ledakan. Susanshi, yang telah berubah menjadi Suanu, dengan cepat memanggil Turtle God Strike-nya. Suanu Trubadi, domain Suanu dan Turtle God Strike mereka adalah keterampilan jiwa ke-7, ke-6, dan ke-5 dari Susanshi. Susanshi melepaskan kekuatan penuhnya saat dia melepaskan mereka bertiga pada saat yang sama. Tabrakan berat menyebabkan lebih dari 50 mutiara Empyrean di depan Empyrean Blazing Bull dihancurkan. Tapi Golden Suanu milik Susanshi juga terlempar ke belakang, menyebabkan domain Suanunya menghilang. Inilah perbedaan antara kemampuan mereka. Jika Susanshi juga seorang judul Douluo, dia akan bisa menghancurkan Wang Yiheng dengan serangan ini. Seekor ular piton merah muda besar mulai mengganggu dan membungkus dirinya dengan Empyrean Blazing Bull tepat saat dia berhenti setelah bertabrakan dengan Susanshi. Itu sangat besar sehingga tidak pucat dibandingkan dengan banteng. Saat ia melilit banteng, ia berhasil menguncinya dengan erat di udara. Kunci tulang lunak. Ini jelas keterampilan jiwa kelima Jiang Nanan, Soft Bone Lock. Selanjutnya, piton besar itu masih melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuh emas yang tak terkalahkan. Jiang Nanan sebenarnya melepaskan dua keterampilan ilahi menggunakan Ruby Soft Tendon Pitonnya, kunci tulang lunak dan tubuh emas tak terkalahkan. Huo Yuhao, yang telah dengan tenang melayang di udara sambil memerintah rekan-rekannya selama ini, akhirnya bergerak. Dua baris nozzle muncul di belakang solo battle armor-nya. Nozzle ini terletak di tengah tiga sayap alat jiwanya yang terbang, tepat di sisi tulang punggungnya. Ada 18 dari mereka. 18 nozzle ini secara instan melepaskan cahaya terang. Di belakang Huo Yuhao, Tang Wutong sudah terbang. Dia menghindari lampu-lampu ini, sedangkan Huo Yuhao seperti bintang jatuh saat dia menuju Wang Yiheng. Di udara, seluruh auranya benar-benar berubah. Pandangan matanya sangat dalam dan lembut, seolah-olah dia dipenuhi dengan kerinduan yang tak terbatas. Emosi intens yang ia alami bahkan bisa dirasakan oleh sisa rekan-rekannya di sekitarnya. Sebuah proyeksi perlahan terbentuk di belakangnya. Sosok ini memiliki penampilan yang menarik dan sosok yang ramping. Bahkan ada niat tersenyum lembut dan pandangan kerinduan yang tak terbatas pada wajah sosok ini. Bukankah dia Wang Donger? Saat ini, Tang Wutong baru saja naik tinggi di udara, dan melihat semuanya dengan jelas. Ketika dia melihat proyeksi Wang Donger perlahan terbentuk di belakang Huo Yuhao,
Dia bisa merasakan kerinduan tanpa batas yang mengisi Huo Yuhao, dan emosi yang kaya yang dia alami. Dia benar-benar terpana. Rasa sakit yang tak terlukiskan langsung menjalari seluruh tubuhnya. Dia menjadi sedikit linglung saat dia melayang di udara. Hao Dong Palm, sebuah telapak tangan yang bertahan selamanya. Tanpa menggunakan skill atau elemen jiwa, Huo Yuhao hanya bisa memikirkan Hao Dong Palm-nya sekarang. 3 energi dan emosi batiniahnya menyatu bersama untuk membentuk keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. 3 keterampilan Hao Dong tertinggi tidak diragukan lagi adalah keterampilan terbesar yang bisa dilepaskan Huo Yuhao sekarang. Di dahinya, Eye of Destiny-nya sudah lama dibuka. Cincin jiwa keenamnya bersinar. Demise Destiny-nya yang datang dari Wang Qiwer merobek semua pertahanan material dan memburu Empyrean Blazing Bull. Lebih tepatnya, hanya ada Bullmat sekarang. Ini karena mutiara Empyrean telah dihancurkan sebelumnya, dan belum diisi ulang. Huo Yuhao terlalu cepat. Tuduhan spontannya bahkan menyebabkan ledakan sonik. Ini berbeda dari teleportasi instan. Teleportasi instan hanya memungkinkan seseorang untuk menghilang dan muncul kembali di ruang angkasa. Tidak ada momentum untuk itu. Namun, tuduhan Huo Yuhao adalah bagian dari kekuatan bertarungnya. Telapak tangannya yang keemasan dan keemasan membawa perasaan kerinduan dan kerinduan yang tak terbatas saat menyentuh dahi Empyrean Blazing Bull. Sapi jantan raksasa itu berhenti sejenak. Setelah ini, lapisan cahaya merah terang dilepaskan dari tubuhnya. Lampu merah muncul dengan sangat cepat, tetapi juga menghilang dengan sangat cepat. Saat itu muncul, seolah-olah kulit telur telah menelan banteng. Namun, kulit telur ini hancur secepat itu muncul, dan telapak tangan Huo Yuhao masih berhasil menyerang tengkorak Matbull. Sebuah erangan pun terjadi, dan semua nyala api pada tubuh Empyrean Blazing Bull tersebar, mengungkapkan bentuk asli dari mutiara Imperial. Namun, nyala api segera ditarik kembali. Meski begitu, sepersekian detik yang mereka bubar masih menyebabkan lebih dari setengahnya menghilang. Di antara manusia, Huo Yuhao masih dianggap agak besar. Namun, dia jauh lebih kecil dibandingkan dengan Empyrean Blazing Bull. Namun, dia masih berhasil menghentikan gerak maju Wang Yiheng begitu saja. Mata Huo Yuhao sudah berubah menjadi 2 murid. Tidak ada musuh di matanya lagi. Hanya ada proyeksi Wang Dong'er yang tak terhitung melayang di matanya. Dia memberikan segalanya dalam serangan ini, melampiaskan frustrasi dan kekecewaannya setelah dia tahu bahwa Tang Wutong bukan Wang Dong'er. Serangan ini adalah serangan terbesar yang pernah dia lepaskan. Dia dibelokkan kembali. Kilatan cahaya keemasan langsung bersinar dari Eye of Destiny miliknya. Cahaya keemasan yang menyilaukan mendarat di kepala Empyrean Blazing Bull. Itu sangat tipis, tetapi lebih dari setengahnya berhasil menembus kepala banteng. Adjudikasi Destiny. Golden Dragon Pike. Pada saat yang sama, jejak niat gelap mulai diam-diam berputar. Dari langit, kilat emas menyambar. Ada seorang pria yang memegang pedangnya dengan kedua tangannya, yang pedangnya mengarah ke bawah. The Sword Fanatic, yang belum bergerak, akhirnya melepaskan serangan terkuatnya. Wang Yiheng tidak pernah menyangka sage jiwa muda ini begitu sulit untuk ditangani. Ketika dia direcoki oleh piton besar sebelumnya, dia segera melepaskan kekuatan penuhnya untuk membebaskan diri. Namun, sepertinya ada lapisan sesuatu yang menyerupai Invincible Barrier pada piton yang menghalangi serangannya. Sebelum dia bisa melepaskan serangan keduanya, Huo Yuhao sudah menyerangnya. Penghalang pelindung yang melindunginya adalah Blood Empyrean Barrier, alat jiwa tipe pasif dan defensif yang telah ia ciptakan secara pribadi. Ketika serangan musuh-musuhnya mungkin mengancam hidupnya, itu akan segera diaktifkan dengan sendirinya. Apakah penghalang aku rusak? Itu hanya serangan Soul Sage. Selanjutnya, dia hanya menggunakan telapak tangannya. Bagaimana dia bisa mengancam hidupku? Namun, penghalangnya mengungkapkan jawaban di saat berikutnya. Ini karena dihancurkan. Itu selalu menjadi kasus bahwa alat jiwa tipe defensif lebih sulit untuk dibuat daripada alat jiwa tipe ofensif. Ini karena serangan bisa sangat menghancurkan dan semrawut mungkin, sementara pertahanan yang kuat membutuhkan bahan dan teknik yang tepat untuk mencapainya. Itu bahkan lebih sulit untuk alat jiwa tipe defensif pasif. Inilah sebabnya mengapa Blood Empyrean Barrier bukan alat jiwa kelas 9, melainkan alat jiwa kelas 8. Alat jiwa tipe defensif kelas 8 telah dihancurkan oleh telapak tangan begitu saja. Seberapa kuat itu? Selain itu, kekuatannya tidak jatuh setelah menghancurkan penghalang. Itu masih terus menyerang Empyrean Blazing Bull. Saat itu,
Wang Yiheng hanya merasa bahwa laut rohaninya telah pecah. Banyak ilusi muncul di kepalanya. Ada teman-teman yang pernah dimilikinya ketika dia masih muda, mantan kekasihnya dan para tetua. Perasaan rindu segera membanjiri otaknya. Kekuatan yang tersisa dari Hao Dong Palm tidak terlalu banyak. Namun, di bawah pengaruh Destiny Demise Huo Yu Hao, tengkorak Wang Yiheng terlepas. Lebih penting lagi, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya setelah dia dipukul oleh Hao Dong Palm. Ini adalah bagian yang benar-benar menakutkan. Sebagai insinyur jiwa kelas 9 dan gelar Dou Luo, kemauan Wang Yiheng tidak diragukan lagi sangat kuat. Dia berjuang untuk membebaskan diri dari keadaan seperti itu. Namun, kekuatan spiritual yang menyatu di kepalanya tidak hanya menyebabkan kehancuran murni. Itu lebih seperti pemicu. Itu memicu kerinduan terdalam di benaknya. Seseorang pasti akan memiliki sesuatu atau seseorang yang dia lewatkan. Bahkan Ji Juan tidak terkecuali. Ketika Golden Dragon Pike Huo Yu Hao menikam kepala Imperial Blazing Bull, kekuatan spiritual yang mengerikan langsung melonjak ke tubuh Huo Yu Hao dan mengisi kembali kekuatan jiwanya yang terkuras, sedangkan tubuh Wang Yiheng bergetar hebat. Dia merasa hidupnya dalam bahaya. Tidak. Aku tidak ingin mati. Wang Yiheng berteriak dalam hatinya, dan ingin membebaskan diri dari keadaan seperti itu. Namun, dia adalah seorang insinyur jiwa. Mengingat kultivasi spiritualnya, dia tidak mungkin bisa dibandingkan dengan guru jiwa peringkat 90. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia bisa dengan cepat membebaskan diri ketika dia mencoba yang terbaik? Dia bahkan dikelilingi oleh ruby soft tendon pithon besar. Puff, ketika kegelapan turun, cahaya memberikan penilaian. Pedang penghakiman jatuh dari langit saat membawa niat pedang-pedang fanatik. Destinies Demise mengurangi semua hambatan fisik menjadi sia-sia. Selanjutnya, Golden Dragon Pike sudah melukai Mat Bull Dou Luo. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan lain? Pedang hitam dan putih menusuk sampai ke kepala banteng. Itu benar-benar menembus tengkorak banteng. Meskipun itu hanya banteng, itu masih tubuh sejati jiwa-jiwa yang dibentuk oleh Master Jiwa. Ini tidak ada bedanya dengan menusuk dahi sejati Wang Yiheng. Tidak, bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa mati di tangan makhluk lemah seperti itu? Wang Yiheng marah. Dia berteriak dengan sekuat tenaga dan memanggil kekuatan jiwanya yang menakutkan sekali lagi. Pedang penghakiman dan Golden Dragon Pike terlempar karena niat merusak ini. Huo Yu Hao dan Ji Juan juga mengalami nasib yang sama. Ruby Soft Tendon Pithon juga berubah ilusi dan kembali ke tubuh Jiang Nanan. Percikan api muncul di udara. Mutiara Empyrean jatuh tak terkendali dari langit. Mat Bull Dou Luo telah berubah menjadi manusia sekali lagi. Namun, dahinya terluka parah. Dia berteriak dengan marah dan terus berjuang. Kekuatan jiwanya terus merembes keluar, tetapi itu tidak bisa mengubah fakta bahwa ia telah terluka parah. Energi kehidupan seorang Dou Luo berjudul sangat menakutkan. Bahkan setelah menderita cedera fatal seperti itu, yang merupakan hasil dari kekuatan melahap tombak naga emas dan keputusan pedang penghakiman, Wang Yiheng masih hidup. Huo Yu Hao sudah mendapatkan kembali kesadarannya ketika Mat Bull Dou Luo benar-benar melepaskan kekuatannya. Dia memblokir Ji Juan. Meskipun mereka berdua terlempar, Huo Yu Hao mendekati hampir 90% dari dampaknya. Solo Battle Armor-nya memainkan peran penting pada saat ini. Tidak mungkin baginya untuk memblokir serangan habis-habisan dari Titlet Dou Luo, tetapi Wang Yiheng tidak dapat menyerang mengingat keadaan di mana dia berada. Dia hanya bisa melepaskan kekuatan eksternal apapun yang dia miliki. Huo Yu Hao memuntahkan seteguk darah, tapi dia tidak terluka terlalu serius. Ji Juan meraihnya di udara. Dia tidak berterima kasih kepada Huo Yu Hao, tetapi hanya menepuk pundaknya. Semua orang dari Shrek tersebar di udara sekarang. Mereka menyaksikan Wang Yiheng melakukan perjuangan terakhirnya. Saat ini, bala bantuan dari Kekaisaran Bintang Luo sudah tiba. White Tiger Duke secara pribadi ada di sini. Ada juga Dou Luo berjudul lainnya dari Legiun Insinyur Jiwa mereka masing-masing. Star Luo Empire memiliki terlalu banyak informasi tentang Wang Yiheng, pemimpin Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat. Namun, mereka masih merasa sedikit tidak percaya bahwa Wang Yiheng telah mengalami cedera fatal seperti itu sekarang. Dia adalah pemimpin Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat. Dia benar-benar dikelilingi dan diserang oleh 8 sage jiwa dari Shrek Academy. Para Dou Luo berjudul ini yakin akan membawa Wang Yiheng dalam pertarungan jarak dekat. Namun,
Mereka juga tidak dapat menyangkal bahwa keselamatan seorang insinyur jiwa dari tingkat yang sama lebih kuat. Apakah Wang Yiheng akan kekurangan alat jiwa yang kuat padanya? Empyrean Blaze-nya mengkombinasikan serangan dan pertahanan. Selain itu, ia memiliki kendali besar atas Blaze Empyrean-nya. Namun, dia masih... Perjuangan Wang Yiheng berlangsung selama beberapa menit di udara sebelum akhirnya jatuh dengan marah dari langit. Su Sanxi sudah kembali ke bentuk aslinya. Dia mengangkat perisai Suanu emasnya dan cincin jiwa keempatnya melintas sebelum dia berhasil menyeret mayat Wang Yiheng. Betapa berharganya mayat seorang insinyur jiwa kelas 9? Tidak ada yang tahu. Ini karena tidak pernah ada situasi dalam sejarah Kekaisaran Sanmun bahwa mayat seorang insinyur jiwa kelas 9 telah mendarat di tangan musuh. Wang Yiheng adalah yang pertama. Jiang Nannan sedikit khawatir saat melihat Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao sudah sadar kembali meskipun dia masih disadap oleh efek samping dari Haodong Palm-nya. Dia dengan lembut mengangguk untuk mengkonfirmasi bahwa Wang Yiheng sudah mati melalui deteksi spiritualnya. Bagus. Nan Qiuqiu bersorak dan memeluk Ye Gui, yang ada di sampingnya. Tubuh Ye Gui tiba-tiba menjadi sedikit tidak stabil. Dia hampir tidak bisa mengendalikan alat jiwa tipe terbangnya. Meskipun dia bisa menggunakan sayapnya untuk terbang, itu sangat menguras kekuatan jiwanya. Sebagian besar waktu, dia akan menggunakan alat jiwa tipe terbangnya. Jing Zian juga tersenyum di wajahnya. Ji Juan tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya, seolah-olah serangan terakhir tidak ada hubungannya dengan dia. Tang Wutong dengan tenang membuka sayap naganya dan mendekat ke Huo Yuhao. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh kematian Wang Yiheng. Saat ini, semua perhatiannya tertuju pada Huo Yuhao. Pandangannya terfokus, tetapi tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. White Tiger Duke memimpin Douluo berjudul lainnya saat mereka datang. Mereka pertama kali datang di samping Su Sanxi dan dengan serius memeriksa kondisi Wang Yiheng. Atlet Douluo yang tampaknya berusia 60-an mengangguk sebelum berkata, "Ya, itu Wang Yiheng, pemimpin Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Tiran Jahat." Ekspresi terkejut senang segera muncul di wajah-wajah lain Titlet Douluo. Ini mungkin adalah hasil terbaik yang telah dicapai Kekaisaran Bintang Luo sejak perang dimulai. Meskipun Kekaisaran tidak benar-benar bertanggung jawab untuk membunuh Wang Yiheng, hasil seperti itu cukup baik untuk meningkatkan moral pasukan. Itu adalah pemacu semangat bagi semua insinyur jiwa yang kempes yang telah menyaksikan kematian lebih dari 2000 tuan jiwa terakhir kali. Duk Harimau Putih datang di samping Huo Yuhao dan sedikit bingung ketika dia memandangnya. "Huo Yuhao, kamu seharusnya menyerahkannya pada kami saat ini." Huo Yuhao memutar kepalanya untuk menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ada pandangan acuh tak acuh di matanya. Dia bahkan tampak kedinginan. Ekspresi seperti itu membuat Duk Harimau Putih sedikit terkejut. Dia tidak bisa memahaminya. Terlebih lagi, dia juga tampaknya telah melihat sesuatu yang akrab di mata Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao dengan cepat mengalihkan pandangannya segera setelah mata mereka bertemu, dan berhenti memandang Duk Macan Putih. Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao telah melepaskan Haodong Pal miliknya, yang dipenuhi dengan kerinduannya akan Wang Donger dan ibunya. Pada saat seperti itu, ia cenderung kehilangan kendali atas fokusnya. Selain itu, Dai Hao ada di sampingnya. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosinya? Jiang Nannan terbang ke sisi Huo Yuhao dan meminta maaf berkata kepada Duk Harimau Putih, "Maaf, Duk." Huo Yuhao melepaskan keterampilan jiwanya yang diciptakan sendiri sebelumnya dan menguras terlalu banyak kekuatan spiritualnya. Itu telah mempengaruhi emosinya, dan dia masih menderita efek sampingnya. Tolong biarkan dia pulih dulu. Dia tidak dalam kondisi emosi normal saat ini. White Tiger Duke baru tercerahkan pada saat ini, dan mengangguk dengan lembut. Dia menjawab, "Baiklah, mari kita kembali dulu." Di bawah perlindungan sekelompok Titlet Douluo, semua orang berbalik dan melanjutkan ke arah pangkalan Angkatan Darat Lapangan Northwestern. Segera, mereka tiba kembali di pangkalan mereka. Setelah mendarat, Huo Yuhao sudah pulih secara signifikan. Dia berbalik ke Su Sanxi dan berkata, "Ketiga senior, menyerahkan mayat itu kepada Duk, tetapi ambil barang-barangnya terlebih dahulu." Dia tidak akan begitu murah hati. Semua orang jelas tahu bahwa aksesoris seorang insinyur jiwa kelas 9 sangat berharga. Kepemilikan Wang Yiheng yang paling berharga tidak diragukan lagi adalah Empyrean Blaze-nya. Sebelumnya, semua mutiara telah jatuh. Dengan indera spiritual Huo Yuhao, dia memberitahu Nan Qiuqiu dan Ye Gui tentang lokasi kasar mereka sebelum mereka pergi untuk mengambilnya.
Tidak mungkin bagi mereka untuk melepaskan kepemilikan dari mutiara-mutiara ini. Adapun apa yang dimiliki Mat Bull Douluo pada dirinya sebelumnya, tidak ada yang tahu. Namun, mereka akan menjadi hadiah untuk Huo Yuhao dan yang lainnya. White Tiger Duke telah menyebutkan sebelumnya bahwa mereka dapat menyimpan apapun yang mereka dapatkan. Jika mereka mau menjualnya ke Kekaisaran Luostar, Kekaisaran akan membelinya dengan harga pasar. Ini juga mengapa Huo Yuhao tidak meminta Duke Harimau Putih untuk berkoordinasi dengan mereka sebelumnya. Jika Douluo berjabatan pasukan Angkatan Darat Northwestern berkoordinasi dan memperkuat mereka sebelumnya, siapa yang akan menjadi pemilik sah segala yang mereka peroleh dari Mat Bull Douluo? Beberapa titel Douluo dari Star Luo Empire saling memandang dan tampak sedikit tidak puas. Ini adalah pangkalan tentara lapangan Northwestern. Namun, ekspresi White Tiger Duke tidak berubah. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Yuhao. Aku akan meminta seseorang untuk mencatat kontribusi kamu." Huo Yuhao sedikit tidak mau menatapnya sekarang, jadi dia tidak melakukannya. Dia mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya biru melesat ke depan ke tanah kosong di depannya. Tiba-tiba, alat jiwa besar dengan diameter lebih dari 2 meter muncul di depan semua orang. Ini, semua Douluo berjudul terkejut. Huo Yuhao dengan tenang berkata, "Ini adalah alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi milik Kekaisaran Sun Moon. Aku akan memberikannya kepada Star Luo Empire. Aku berharap ini akan mempercepat penelitian Kekaisaran pada alat-alat jiwa. Maaf, Adiptor Macan Putih. Aku sedikit lelah, dan ingin pergi dan istirahat dulu." Yuhao, Duke Macan Putih agak gelisah ketika dia melihat alat jiwa pengawasan yang besar. Dia benar-benar berhasil, dan bahkan membunuh Douluo berjudul. Namun, Huo Yuhao telah berbalik dan pergi sebelum dia bahkan bisa mengucapkan terima kasih. Semua yang hadir dengan judul Douluo tidak mempertanyakan sikap Huo Yuhao kali ini. Ini karena mereka semua terpaku pada alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi sekarang. Nilai item ini tidak dapat diukur secara moneter. Tindakan Huo Yuhao untuk membiarkannya menenangkan mereka. Susanshi sama sekali tidak berdiri di upacara. Dia mengambil semua yang dimiliki Wang Yiheng dan menyimpannya di alat jiwa tipe penyimpanannya sendiri. Dia akan memberikannya kepada Huo Yuhao setelah dia pulih sepenuhnya. Cahaya lembut menyala, dan Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi misterius di wajahnya. Dia dengan tenang berjalan menuju tendanya ketika dia mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia telah melepaskan serangan terkuatnya sebelumnya. Selain itu, dia sepertinya merasakan bahwa sesuatu di tubuhnya telah membuat terobosan ketika dia melepaskan serangan itu. Itu adalah perasaan yang ajaib. Pada saat itulah kekuatan jiwanya meningkat dengan cepat. Dia berjalan sebelum dia mendengar suara bergema dari belakang, "Huo Yuhao." Huo Yuhao berhenti dan menoleh. Tang Wutong mengambil 2 langkah cepat dan bergegas ke sisinya. Ketika dia menatapnya, ekspresinya menjadi semakin bingung. "Bisakah kamu memberitahu aku nama pukulan telapak tangan kamu sebelumnya?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Palm Haodong, sebuah telapak tangan yang akan bertahan selamanya." "The Haodong Palm, telapak tangan yang akan bertahan selamanya?" Tang Wutong melafalkan kata-kata. Huo Yuhao tidak berhenti, dan terus berjalan menuju tendanya. Namun, Tang Wutong tidak mengikutinya lagi. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dia berada, dan sedikit linglung ketika dia melihat punggungnya. "Haodong Palm, Haodong Palm." Hao, dari Huo Yuhao, dan Dong, dari Wang Dong'er. The Haodong Palm, sebuah telapak tangan yang akan bertahan selamanya. Sepertinya kesan aku tentang dia salah. Huo Yuhao dan semua orang dari Akademi Shrek pergi beristirahat. Di sisi lain, tenda komandan sangat ramai sekarang. Para komandan senior berkumpul, dan tidak ada dari mereka yang berniat untuk beristirahat. Di tengah tenda, meja sudah dipindahkan ke satu sisi untuk digantikan oleh mayat Wang Yiheng dan alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi sekarang.